Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisu wassalasun. Hadis yang ke-36. Fadlul ijtima'i ala tilawatil Qur'ani wa ala dzikri. Keutamaan ijtima', ya, keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan berzikir. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan ya darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberi kemudahan atas orang miskin, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberi kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, ya, yang mana yang mereka lakukan itu adalah tilawatil Quran, ya, yang dilakukan adalah membaca Al-Quran dan juga wayatadarasunahu bainahum, dan juga mengkaji, mempelajari Al-Quran yang dibaca tersebut di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan dilimpahkan pada mereka itu kasih sayang. Wa dzakarahumullah wa hafathumul malaikah, dan mereka itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka ya di hadapan makhluknya yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dan barang siapa yang lambat dari beramal, yakni sedikit amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Yakni maksudnya adalah garis nasabnya itu tidak bisa menolongnya. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang sekali, tetapi hadirin sekalian, meskipun panjang, ya, ditambah gelap ya, karena mati lampu. Meskipun hadis ini panjang hadirin, tetapi
sebagian di antaranya itu dikutip oleh para penceramah. Ya, sering hadis ini dikutip oleh para penceramah. Ya, sehingga familiar gitu. Contohnya, misalnya sering dikutip wallahu fi aunil abdi, yaitu dan seterusnya tadi ya. Ya, jadi wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini konteksnya masih sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga sering dikutip itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini biasanya untuk motivasi belajar di awal-awal orang membuka majelis gitu, atau mungkin awal-awal halakoh gitu. Dikutip gitu. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang perjalanan itu tidak lain dalam rangka untuk menuntut ilmu, seperti antum semua ini yang di sini. Ya, menyusuri kegelapan malam, mati lampu sampai sini juga, ya kan? Itu. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yang perjalanan itu tidak lain dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah tadi. Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga, jalan masuk surga. Ya, bahkan di dalam sebagian riwayat dikatakan orang yang mati, ya, orang yang meninggal pada saat yang sama dia itu sedang menuntut ilmu, maka dia termasuk dalam kategori mati syahid akhirat. Syahid akhirat itu ya maksudnya ya surga, ya. Dijanjikan masuk surga, meskipun di dunia itu diurus jenazahnya itu sebagaimana jenazah yang lain. Begitu. Kan ada orang mati syahid dunia akhirat. Nah, ini orang yang betul-betul menafkahkan jiwanya, termasuk nyawanya tadi itu dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Kalau betul-betul dia itu mengikhlaskan itu hanya untuk Allah dunia akhirat. Di dunia dia diperlakukan sebagai orang yang mati syahid, yakni tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, dan juga pokoknya tidak diurus sebagaimana jenazah pada umumnya. Nah itu, ya, karena nanti di akhirat orang yang mati dalam keadaan syahid itu, orang yang berjihad fisabilillah itu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi terakhir dia itu. Tapi ada juga orang yang syahidnya itu dunia aja, akhiratnya enggak. Ya, yaitu orang yang jihad itu. Judulnya dia jihad, judulnya itu. Gagah perkasa begitu. Tapi karena bukan lillah, bukan karena Allah. Dia mungkin mengharapkan adanya bayaran. Makanya kan nanti kan ada itu kan tentara reguler dalam daulah khilafah itu. Ya. Dia diakoti sebagai tentara. Ya, karena memang negara itu perlu tentara reguler, meskipun semuanya juga dipersiapkan untuk berperang gitu. Tetapi perlu ada tentara reguler ya, tentara resmi. Mungkin sekarang itu TNI itulah. Yang tentu di garda terdepan ketika ada peperangan. Baik peperangan itu diinisiasi oleh negara maupun peperangan itu dilakukan dalam rangka defensif, yaitu bertahan. Mereka yang lebih dulu. Nah, ini dibayar. Nah, kalau misalnya dia turun di medan pertempuran itu karena gajinya itu, yaitu atau karena ingin dianggap sebagai hero gitu ya. Hero itu apa? Pahlawan gitu ya. Maka yang didapatkan cuma itu. Ya. Sehingga ketika di dunia ketika orang seperti itu mati, ya diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid. Tidak dikafani gitu kan. Tidak dimandikan segala macam itu. Gitu. Tapi di akhirat enggak diterima.
bahkan termasuk satu di antara orang yang dilemparkan ke neraka, ya, orang yang termasuk awal dimasukkan ke dalam neraka di antara 3 orang. Ya, dermawan yang hartanya bukan untuk diperjuangkan di jalan Allah, para pembaca Al-Quran, para orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mereka hanya ingin disebut sebagai qori, ya, dan orang yang jihad, yang mana dia berjihad bukan untuk Allah, tapi untuk disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai orang jagau, ya, itu jagau, ya, jujur gak ada? Nah itu harat, gitu. Makanya di cerita-cerita, di kisah-kisah sirah nabawiyah itu banyak para sahabat itu mereka kadang-kadang itu menusuk ke jantung musuh itu enggak lapor-laporan, enggak bekesahan, enggak kayak ayam yang bertelur gitu. Iya, Pak. Habis bertelur kayak, Pak. Ya. Minta diviralkan. Nah, begitu. Petok kemana-mana. Nah, jadinya sum'ah. Jadinya riya. Gitu. Nah, ini yang tidak diperkenankan tentunya. Kemudian hadis yang wa majtama'a qaumun fi baitin, ya, min buyutillah. Ini kan pernah ulun kutip di sini, ya. Ketika mengkisahkan tentang viral di langit. Ini ya. Itu. Coba nanti dilihat videonya, itu ada. Ketik aja viral di langit. Nah, itu ada tentang hadis ini untuk memotivasi. Nah, itu paling enggak itu ada 3, ya, gitu. Jadi kalau khusus untuk potongan hadis terakhir ini pernah kita sampaikan di majelis ini, nanti bisa dilihat, ya. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Karena itu Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab ini menyampaikan komentarnya. Beliau katakan begini, hadza hadisun azimun jami'un li anwa'i minal ulumi wal qawaidi wal adabi. Ya. Ini adalah hadis yang agung, ya, yang menghimpun bermacam-macam ilmu, ya, berbagai macam kaidah dan juga adab. Fihi fadlu qada'i hawaijil muslimina wa naf'ihim bima yatasayyaru min ilmin au malin au muawanatin au isyaratin bimaslahatin au nasihatin au ghairi dzalik. Gitu. Yang mana di dalam hadis ini terdapat keutamaan, ya, terdapat berbagai keutamaan dalam rangka memenuhi hajat-hajat kaum muslimin, ya, hajat-hajat orang Islam, dan memberi manfaat kepada mereka dengan sesuatu yang dilakukan. Di antaranya adalah menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu, atau di sini dikatakan au malin, atau memberikan harta. Tadi memenuhi hajat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu dengan ilmu, dengan harta, ya, kemudian dengan tenaga, gitu, muawanah, atau dengan solusi berupa ide. Nggak punya duit, ya, nggak punya harta, nggak punya ilmu, ya, ilmu tentang solusi masalah itu, termasuk ini yang memberikan solusi berupa isyarah, berupa petunjuk, gitu. Maksudnya begini, kalau misalnya nggak punya duit, gitu, ya, ketika saudara kita itu utang,
kita nggak punya duit, itu kan bisa memberikan rekomendasi gitu. Itu loh di wadahnya Pak Binoko barangkali ada. Nah itu kan solusi, ya kan? Ya, nggak bisa memberikan solusi, tapi bisa memberikan petunjuk bahwa dia dapat solusi gitu. Termasuk dalam hal ini adalah berupa nasihat, ya. Nah, yang mana hadirin semua ini ya urusannya itu dengan Allah. Transaksinya itu dengan Allah gitu. Jadi ketika kebaikan itu dilakukan kepada sesama muslim, maka di dalam pikirannya itu cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya, cukuplah Allah yang menjadi saksi dan Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Pasti, ya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Allah pasti ya akan membalas setiap kebaikan, setiap pertolongan kita kepada sesama muslim. Gitu. Jadi urusan kita itu dengan Allah, dan kalau kita transaksi dengan Allah nggak ada ruginya. Perkara kemudian orang yang kita perlakukan dengan baik gitu, kita tolong, kemudian itu membalas dengan kebaikan yang sama, itu urusan lain. Itu urusan lain, itu bonus. Ya, itu bonus saja. Dan ini pola pikir seperti ini jelas beda dengan pola pikir sekuler gitu. Kalau pola pikir sekuler itu kan kalau kita baik dengan orang, ya, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di mana orang itu berbuat baik dengan sebaliknya kepada kita. Coba kalau kita ketemu orang senyum, itu kan orang senyum juga. Ya, ramah, ya hasilnya ya ramah. Tapi kalau marah, bisa jadi marah gitu. Ya, tawuran di mana itu? Jakarta itu, Menteng ya. Itu kan awalnya itu kan apa? Orang nyari sarapan gitu ya, pagi di rumah makan. Katanya nggak dilayani dengan baik. Gitu. Konon yang tanya ini, yang nyari sarapan ini orang-orang dari timur sana itu, ya, bubuhan orang-orang timur itu. Nah, karena nggak dilayani, merasa nggak dilayani dengan baik, kemudian lapor sama teman-temannya, ya, bahwa teman-temannya marah obrak-abrik ini apa tempat jualannya itu. Nah, karena dia jualan di depan rumahnya warga pemukiman, yang tersinggung bukan hanya yang jualan, sekampungan. Akhirnya dibalas di base campnya itu, markasnya itu. Jadilah akhirnya ada yang meninggal satu kritis. Nah itu kan karena apa? Datang marah, ya, marah hasilnya marah. Nah hadirin sekalian, kita berbuat baik kepada sesama muslim itu urusannya itu dengan Allah. Ya, perkara kemudian orang yang kita perlakukan dengan baik, ya, orang yang kita tolong, ya, mungkin dengan ilmu tadi, ya, mungkin dengan harta itu, kemudian itu membalas dengan kebaikan yang serupa, yaitu urusan lain itu. Anggap aja bonus. Karena urusan kita itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, Rasulullah katakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, ya, satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Hadirin sekalian, ini luar biasa. Ya, urusannya itu dengan Allah. Karena apa? Ketika kita menghilangkan kesusahan, ya, menghilangkan satu kesusahan di dunia, itu balasannya itu di akhirat. Ya, ngunduhnya itu enggak di dunia. Gitu. Padahal kita tahu bahwa kalau kita baca riwayat-riwayat tentang kehidupan akhirat, ya, kehidupan setelah kehidupan dunia ini kan khalidina fiha,
Ya, di sana itu hidupnya itu sudah abadi. Waktu sudah tidak berlaku lagi. Ya, di akhirat itu. Yang terjadi tidak bisa kembali lagi di dunia. Dan ketika ada kesusahan di sana, yang dihilangkan oleh Allah itu jelas sebuah pertolongan dari Allah. Ya, di antara kesusahan akhirat itu apa hadirin? Matahari di atas kepala kita. Sehingga dari situ kemudian orang yang banyak berdosa, orang yang banyak dosanya, itu daripada amal baiknya itu bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Begitu. Orang berlarian ya dalam rangka apa? Dalam rangka lari dari keluarganya, lari dari orang-orang yang dahulu menjadi tanggung jawab dia. Dia nggak mau tanggung jawab lagi. Ya, dan mau lari kemana itu tetap ketemu. Gitu. Termasuk apa? Pada saat itu banyak orang yang mencari perlindungan, mencari pertolongan. Karena itu mereka mendatangi para nabi. Mulai dari Nabi Adam, ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Rasulullah. Nah, kalau kemudian satu kesusahan itu dihilangkan, itu sudah luar biasa. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan ini adalah janji Allah, ya, janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ya kepada kita. Kalau kita mau menghilangkan satu kesusahan orang muslim di dunia, ya, seseorang yang beragama Islam tentunya. Nah, apa aja kesusahan itu yang dialami oleh saudara-saudara kita? Ya banyak itu. Susah ilmu misalnya, ya diajari. Orang nggak bisa baca doa, makan, diajari. Ya, diajari gitu. Tapi doa ini hanya untuk khusus makan. Kemarin ada tetangga itu, rumahnya di belakang, cerita, Pak, ulun keluar tadi itu bau wangi benar di depan rumah ulun gitu. Maksudnya apa, Pak? Ya, kada tahu. Paling itu ada orang sebelah jadi gitu. Ah, Pak, pian itu paling ada orang bawa minyak wangi jatuh tadi. Jadi akhirnya aromanya kemana-mana, ulun kayak gitu. Tapi hilang, Pak, ulun bacakan doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pian ini. Mbok ya guyon aja, jangan kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Enggak malu. Ternyata hilang katanya dengan doa itu. Oh, itu doa makan itu. Ternyata doa makan bermanfaat untuk ngusir setan. Ya. Jadi kalau orang kesusahan dalam masalah ilmu, ajari. Bisa jadi itu menjadi obat bagi dia kalau kesusahan menghadapi jin itu. Ya. Kesusahan uang misalnya. Ya diutangilah, ya dipinjami. Gitu. Karena orang kalau sudah kesusahan kayak gitu tuh, Masya Allah ya, dapat pertolongan pinjaman itu kayak kemarau yang panjang gitu ya. Dapat hujan itu sehari aja udah, oh, Masya Allah luar biasa. Termasuk orang yang susah makan dikasih makan. Ini nggak ada kaitannya dengan MBG ya. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan MBG itu. MBG itu soal lain ya. Soal lain, ini soal kebijakan. Kita bicara soal bagaimana kita sebagai sesama muslim berbuat baik. Meskipun ya yang namanya pemimpin negara itu harus berbuat baik kepada rakyatnya, tapi berbuat baiknya itu bukan ngasih makan begitu. Ya, harusnya itu bukan dikasih makan secara langsung gitu. Harusnya itu filosofinya itu seperti orang maunjun, seperti orang mancing. Ya, dikasih kail supaya bekerja sendiri dan dapat ikan dari kailnya itu. Mestinya yang dikasih pekerjaan itu orang tuanya. Sehingga orang tuanya yang memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk ngasih makan anaknya itu. Mestinya begitu cara berpikirnya itu. Sehingga kehormatan orang tua itu betul-betul terjaga gitu. Ya, orang tua itu dihormati oleh anak-anaknya.
Nah ini kan katanya kan MBG itu kan judulnya untuk menghilangkan stunting. Tapi yang dikasih makan itu yang ganal-ganal ya. Harusnya yang dikasih makan itu yang hamil-hamil itu. Gitu. Dan ternyata ya kemarin liburan itu MBG liburan nggak ada yang kelaparan itu. Nggak ada yang kuciak-kuciak, nggak ada yang teriak-teriak. Nggak ada yang protes. Yang protes itu justru yang punya dapur. Gitu. Ya gimana ya itu. Kadang lucu juga mereka ini membela habis-habisan MBG dengan alasan ini kan baik, negara ngasih makan rakyatnya. Bahkan di demo di mana itu? Di depan DPRD Tegal ya. Itu ngutip ayat itu. Ya, ayatnya Al-Baqarah ayat 168 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang halal lagi baik di muka bumi. Yaitu memang betul itu ayat Al-Qur'annya betul, tapi nggak pas. nggak nyambung. Ini Joko Sembung naik ojek gitu. Atau ilmu otak-atik matuk. Nggak masuk gitu. Ini membenarkan sesuatu yang kurang benar gitu ya. Gitu. Karena memang setiap program itu ya harusnya itu dikaji gitu. Nggak langsung diputuskan. Ya, apalagi berkaitan dengan APBN, berkaitan dengan kemaslahatan umat itu. Ada satu umat yang dikenyangi, ya, umat yang lebih banyak itu diporoti, ya, kan itu kan pakai duit rakyat juga. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti rakyat juga yang kena. Gitu. Ya, tapi itu populer, ya kan? Itu. Nah, sehingga kalau nanti ada yang mengutip hadis ini, memakai hadis ini, kan kita ini harus menghilangkan kesusahan gitu. Oh, enggak pas ya. Enggak pas sebagaimana seorang tukang demo tadi gitu ya. Tukang demo. Seorang pendemo tadi yang ada di depan DPRD Tegal yang mengutip Al-Baqarah ayat 168 tadi itu juga tidak tepat. Meskipun ayat Al-Qur'annya tepat, hadis ini juga tepat gitu. Tapi tidak tepat dalam prakteknya, dalam penempatannya, pendalilannya itu. Sehingga hadirin sekalian, ya, menghilangkan kesusahan saudara muslim, ya, itu mestinya itu adalah karena Allah, ya, karena Allah, dan Allah pasti akan membalasnya. Kemudian lanjutan hadis ini hadirin, Rasulullah katakan, waman yassaro ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan atas orang miskin, maksudnya adalah membantu. Mu'sir. Kalau punya anak nanti jangan dikasih nama mu'sir ya. Artinya miskin. Kalau ditulis itu MISS Queen. Miss Queen. Ini bahasanya orang sosial media. Ya. Maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Coba, ini janji Rasul yang luar biasa. Kalau kita membantu orang miskin, balasan dari Allah itu double. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Di dunia mungkin kita akan dihilangkan kesusahan. Mungkin karena kalau kesusahannya itu, orang miskin itu kesusahannya apa sih? Harta kan? Kita bantu, Allah bantu juga kita. Ya, Allah bantu kita, ya, dengan kemudahan dalam masalah harta. Sehingga orang yang ramah, orang yang ringan tangan, orang yang suka memberi pertolongan kepada orang miskin itu dijanjikan oleh Rasulullah akan dimudahkan hartanya di dunia, akan dimudahkan pencarian rezekinya di dunia. Itu di dunia, dimudahkan untuk jadi orang kaya. Dan di akhirat dimudahkan juga. Nah, dimudahkan di akhirat itu apa? Dimudahkan masuk surga. Makanya nothing tulus. Nggak ada yang hilang kalau kita itu berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada orang miskin. Termasuk ya terlebih lagi maksudnya
adalah orang miskin dari keluarga kita sendiri. Ya, dari keluarga kita sendiri itu yang lebih utama. Atau ya dari orang-orang yang kita cintai mungkin dalam satu jamaah. Kita harus peduli itu. Begitu. Dan doanya orang miskin itu ya Allah langsung diijabah oleh Allah. Sampai nggak percaya itu. Orang nggak punya duit dikasih itu ikhlas doanya. Langsung malaikat itu ibaratnya nggak mau menunda lagi gitu. Gimana coba? Syaratnya adalah dia muslim. Ya, sekali lagi syaratnya dia muslim. Begitu. Nah, sehingga hadirin sekalian, ini penting sekali bagi kita menolong. Waalaikumsalam. Menolong orang yang miskin, yang dia seorang mukmin itu balasannya double, dunia dan akhirat. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah melanjutkan hadis ini, ya, beliau katakan, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia, menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini contoh ya. Ya, saya langsung kasih contoh saja gitu. Misalnya ya, di zaman sosial media ini kita perlu berhati-hati. Nggak usah mudah untuk ikut-ikutan. Sekali lagi, jangan mudah untuk ikut-ikutan. Karena bisa jadi yang kita ikuti itu hoax. Misalnya ada berita, ya, selingkuh antara fulan dan fulanah. Dia muslim-muslimah, gitu. Yang belum tentu. Maka wait and see. Ya, tunggu dan perhatikan dulu. Jangan langsung ikut-ikutan. Ada pimpinan pesantren A, ya, ternyata berbuat asusila kepada santrinya. Loh, jangan langsung ikut-ikutan. Karena bisa jadi opini seperti ini dibikin dalam rangka untuk mendiskreditkan, umat Islam. Begitu. Wabil khusus adalah lembaga pendidikan pesantren. Begitu. Jadi perlu hati-hati ya dengan berita. Ya, kalau bisa itu dicek beritanya bujur kada. Ya, beritanya itu diberitakan oleh media-media yang sudah ternama atau tidak. Karena sekarang itu berseliweran tuh. Ya, media-media nggak jelas itu. Kemudian ikut-ikutan. Loh, ingat, kita itu perlu menjaga aib sesama muslim. Ya, kalau itu tidak benar, ya, itu kan sama seperti orang menuduh orang berzina. Dan berat sekali hukuman orang yang menuduh orang yang berzina padahal dia tidak berzina. Begitu. Dalam masalah ini perlu hati-hati, sekali lagi, nggak usah ikut ya orang yang cari duit dengan cara membuat konten gitu. Ya, ingat aja gitu bahwa kita perlu menjaga aib sesama muslim gitu. Dan selama hadirin seorang muslim itu tidak pernah secara track record itu melakukan kemaksiatan, atau ketika dia itu kita lihat itu track recordnya itu orang baik gitu. Ketika ada berita buruk, lebih baik itu ditutupi. Ya. Dan janji Rasul, kita akan juga ditutupi aib kita di dunia dan juga aib kita di akhirat. Pertama ya hadirin, sebenarnya kalau kita renungkan, kita ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah karena aib kita ditutupi. Betul enggak? Andai Allah buka aib-aib kita, nggak ada baiknya kita itu. Ya, ada orang nukar HP baru, kita meradang. Aku juga bisa. Ada orang bebini hanyar digunjing, ya kan? Setidaknya dalam hati itu ada yang terusik, gitu. Ada sahabat, ada saudara, ya, bisa naik haji, bisa difoto begitu, pikirannya sudah negatif.
baru bisa umroh aja pamer-pameran gitu ya, dipamer-pamerin maksudnya itu. Padahal belum tentu dia difoto kayak gitu, mengupload foto kayak gitu dalam rangka untuk riya, belum tentu. Bisa jadi yang bersangkutan itu memotivasi, ya kan? Memotivasi pas di sana gitu. Oh, di sana kan mustajabah, ya. Ya Pak Solihun ya, gitu. Nah, kalau misalnya pas kita lihat siaran langsung, kemudian minta dipanggil dari sana didoakan itu, subhanallah, luar biasa. Tapi kadang ada orang itu pikirannya negatif gitu. Nah, baru bisa kayak gitu aja sudah pamer-pamerin siaran langsung, selfie macam-macam. Andai Allah tidak menutup aib kita, sebenarnya kita itu adalah orang yang buruk. Artinya apa hadirin? Kita itu adalah orang yang banyak ditutupi aib-aib kita, ya, di hadapan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ingin ditutup aib kita di dunia, karena orang itu kan sekarang itu kan malu kan? Kalau wirang, kalau misalnya jelek di hadapan orang itu berani kok membeli ya dengan uang yang dia punya asal dia tidak diviralkan. Ya, didatangi itu. Ya, siapa yang punya sumber-sumber berita itu didatangi agar tidak memberitakan. Ya, itu betapa orang itu kadang dengan aibnya itu dia nggak mau dibongkar. Begitu. Nah, ya banyaklah gitu. Apalagi aib di akhirat. Kalau aib di akhirat itu kan, wah kelihatannya di dunia alim benar sekalinya videonya, wah jelek benar itu. Ya kan? Itu. Dan Allah itu bisa saja menutup aib kita, dosa-dosa kita yang mungkin yang dosa-dosa yang kecil lah ya. Dosa-dosa yang bukan termasuk dosa besar itu akan diampuni oleh Allah, akan ditutup oleh Allah di akhirat dan kita ditutup. Itu tidak ditampilkan. Allah percepat hisab kita. Dan kalau kita dipercepat hisab itu kan cepat juga masuk surga. Kan kita yakin sebagai orang beriman dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini kepada hadirin, kepada orang-orang yang baik, track record-nya itu tidak biasa melakukan kemaksiatan lah. Ya, kalau bisa kita tutupi. Ya, supaya Allah menutup juga aib kita di dunia dan di akhirat. Kecuali hadirin kepada orang yang terang-terangan. Gitu. Orang-orang terang-terangan bermaksiat. Bermaksiat tapi terang-terangan. Hari ini ada kada? Oh, ada itu orang-orang LGBT itu. Terang-terangan dia. Ya. Bahkan punya istilah khas ya, boti. Ya, kaum boti itu. Enggak tahu ya, gimana cara berpikirnya itu. Mereka itu maunya itu diakui. Maunya tidak didiskriminasi. Gitu. Lalu sejarah sudah mencatat mereka itu perusak dunia. Ya, perusak dunia. Gara-gara kaum boti kayak gitu. Ya, itu kan sampai kemudian ada azab yang berat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu umatnya Nabi Lut alaihissalam. Itu mereka karena boti itu. Dan mereka sekarang ini mengkampanyekan ya, mereka itu supaya diterima di masyarakat, tidak ada diskriminasi. Oh, nggak bisa. Negara mestinya itu tegas itu. Melarang mereka, mendiskriminasi mereka. Begitu. Dengan apa? Ya, dengan tidak mengakui mereka. Mereka itu berpenyakit dan harus diobati. Ya. Wong yang korban saja bisa jadi pelaku kok. Apalagi yang pelaku dan mempromosikan. Orang yang terang-terangan begini, nggak bisa dibiarin, nggak bisa ditutupin. Mereka itu harus diviralkan, mereka itu harus dimusuhi, gitu. Mereka itu bahkan kalau bisa dihukum, gitu. Ya tentunya negara perlu political will dari negara. Kalau pribadi-pribadi ya
kriminal namanya. Makanya kita itu perlu negara yang memungkinkan orang yang bermaksiat bisa dihukum. Di antaranya yang mereka itu. Nah, orang-orang yang ketika bermaksiat itu kemudian itu terang-terangan, orang seperti ini ya perlu juga untuk diviralkan, perlu juga untuk ya kalau bisa dinasihati, kalau bisa dibina, kalau enggak dibinasakan katanya. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini hadirin, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Ya, semua umatku itu mu'afan, itu akan dimaafkan oleh Allah illal mujahirin, kecuali adalah orang-orang yang mujahir. Bukan mujair ya. Bukan muhajir. Kalau muhajir itu adalah orang-orang yang hijrah. Mujahirin, orang-orang yang mujahir, orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Semuanya dimaafkan. Semuanya dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Artinya terang-terangan itu di depan umum dia tahu itu maksiat malah dipromosikan. Nah, orang seperti ini harus dimusuhi. Jangan dibiarkan, jangan ditoleransi, jangan mereka itu dinormalisasi gitu. Ya, nggak bisa. Mereka itu kalau bisa dinasihati, nasihati, ya kan tadi. Kalau bisa dibina. Kalau nggak bisa dihukum aja. Direkomendasikan untuk dihukum karena kita sebagai rakyat kan nggak bisa main hakim sendiri. Jadi seperti itu halnya. Supaya apa? Supaya kemaksiatan itu tidak merajalela, tidak merembet kemana-mana. Ya, karena itu hadirin dalam hal ini ya kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keturunan kita dijaga oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ini baik, tidak suka berbuat maksiat, apalagi maksiat itu dijaharkan, dilakukan secara terang-terangan. Dan sekarang ini ngeri hadirin sekalian, ya, terang-terangan sekarang ini. Ada orang yang mempromosikan diri itu tidak lagi seperti dulu. Ya, mempromosikan diri bisa jadi itu seperti muslimah yang baik-baik gitu. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang menghantam Islam sebenarnya itu dengan perbuatannya itu. Seolah-olah nggak ada hubungannya, orang nutup aurat juga nakal juga gitu. Padahal antara nutup aurat itu dengan kenakalan dia sendiri, dengan cara menjual diri itu adalah dua hal yang berbeda. Kadang orang itu disuguhkan seperti itu supaya mengeneralisir, sama juga yang penting baik hatinya, ya. Orang membuka aurat yang penting itu baik hatinya, begitu. Jadi jilbab itu bukan untuk menutupi tubuh tapi menutupi hati, ujarnya itu. Nah, itu ilmu dari mana? Itu ngaji di mana gitu? Nggak ada. Ya. Jadi kalau menutup aurat itu adalah satu hal, ya, kemudian dia itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang solihah, itu adalah hal yang lain, yang mestinya dua-duanya dilakukan oleh seorang muslimah. Gitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, Rasulullah katakan, ya, Allah senantiasa menolong tadi hambanya selama ia mau menolong sesamanya. Artinya ada kaitannya pertolongan kita itu dengan sesama muslim itu dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi yang kita pikirkan itu adalah menolong sesama. Insya Allah nanti Allah akan menolong kita, ya, dalam berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Kemudian soal ini selanjutnya itu adalah man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, dan seterusnya itu. Ini adalah motivasi, ya, bagi orang yang belajar, bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi kenapa kok orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah masuk surga? Karena orang yang menuntut ilmu itu dari awalnya tidak tahu hukum menjadi tahu hukum. Hukum tentang benda,
hukum tentang perbuatan, dia akhirnya tahu. Dan ketika dia tahu, dengan dia memahami itu, kemudian dia terikat perbuatannya itu dengan hukum itu. Sehingga dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah, orang seperti itulah yang layak dimasukkan surganya Allah. Gitu. Meskipun kalau kita itu artikan secara harfiah, artikan secara terjemahan bebas, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan ya dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Itu ya kayak tadi gitu. Jadi pokoknya selama orang itu meniatkan diri dalam hidupnya itu menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan sekolah, tidak dibatasi dengan nyantri di pondok pesantren. Ya, seperti ini juga bisa ini. Kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk nuntut ilmu, insya Allah sama. Akan dimudahkan oleh Allah ya masuk surga. Bahkan kalau misalnya meninggal dalam kondisi itu dijamin masuk surga ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan disifati sebagai kematian yang syahid ya. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi sampai seterusnya itu kan pernah Al-Fakir sampaikan di sini ya, bahwa orang yang mau belajar ya, mau membaca Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'an itu di fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, langgar ini termasuk, maka ada 4 hal yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah as-sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Orang yang tenang itu, kata orang Jawa, enggak gampang tolah-toleh ya. Gitu. Orang yang tenang itu ketika dia sudah memahami hukum satu perbuatan, hukum satu benda, dia tidak beralih. Dia tidak berpikir, wah itu juga mengamalkan kok, itu tidak apa-apa gitu. Contoh, itu mengambil kendaraan dengan cara kredit gitu ya, melalui leasing misalnya, ya kan? Gitu. Nah, kita ini kebetulan punya sih kendaraan tapi butut gitu. Nah, kita mau ganti gitu. Tapi kadang mampu menukar secara cash misalnya. Wah, itu ada alternatif untuk memilikinya dengan cara kredit misalnya. Padahal kredit di leasing itu ya bermasalah dari sisi akad. Gitu. Nah, hukumnya begini yang dipikirkan itu aja ada apa-apa. Itu mungkin anaknya guru misalnya. Misalnya, ya kan? Gitu. Nah, orang yang memahami hukum atas perbuatan, hukum atas benda, maka dia itu cukup dengan itu dan sudah puas. Ketika seseorang itu akalnya puas, hatinya tentram. Bisa dipahami ya? Ketika dia itu memahami satu masalah, baik dari sisi hukum pada benda, hukum pada perbuatan, itu dia sudah puas akalnya, hati akan tentram, sakinah. Sehingga dia tidak tertarik. Alhamdulillah. Dia tidak tertarik itu untuk tawaran-tawaran yang sifatnya keduniaan. Begitu. Meskipun itu ya menyenangkan. Begitu. Ya dia cukup dengan pemahamannya itu dan mengamalkan apa yang dia anggap telah memuaskan akal dan menenteramkan hati itu. Sehingga ketika orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu di masjid atau di langgar tempat bersujud, maka dijanjikan ya nazalat alaihimus sakinah, sakinah, ketenangan. Ya. Kemudian wa ghasyiyat humur rahmah, akan dilimpahkan rahmat kepada dia. Rahmat itu kasih sayang Allah. Ketika Allah memberikan kasih sayang, Allah akan menjaganya. Termasuk penjagaan Allah dalam hal mau bermaksiat. Orang yang dijaga oleh Allah bisa jadi ketika akan bermaksiat dijaga sehingga tidak jadi maksiat. Itu. Ya. Contoh ya banyaklah ya. Mau ke warung Jablay, sekalinya banyak kempes. Nah itu kan cara Allah menjaga orang kemudian nggak jadi maksiat. Ya Pak Binoko ya. Lu kan senang gitu kan. Allah dengan rahmatnya bisa jadi seperti itu. Tidak menginginkan hamba yang baik untuk
menjadi orang yang berbuat maksiat. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara mau mengkaji ilmu Allah di masjid. Yang kedua, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Yang ketiga adalah akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya, dalam rangka apa? Didoakan. Jadi apa yang kita lakukan ini, antum nggak ngerti. Kita ini dikelilingi malaikat. Jadi segera berdoa. Yang sekiranya doa itu menjadikan kebaikan di masa yang akan datang buat dia. Yang belum punya bini, itu boleh berdoa. Ya Allah, cepat dapatkan jodoh. Ya kan? Yang bininya satu, berdoa juga. Ibu-ibu yang marah ini. Nah itu, karena apa? Kebetulan Rasulullah menjanjikan orang yang mau mengkaji Al-Quran, ya, orang yang mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yang ketiga dijanjikan apa? Dijanjikan akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dikatakan oleh Rasul, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan dia itu dan mereka itu disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Maksudnya adalah para malaikat. Ya, karena yang melayani Allah adalah para malaikat. Inilah yang Al-Fakir dulu sampaikan sebagai viral di langit. Jadi bisa jadi ya kita itu di dunia itu adalah hamba yang biasa saja. Tidak hamba yang terkenal, tidak seorang muslim yang terkenal, tapi bisa jadi terkenal di langit. Ya, jadi kalau ingin terkenal di langit, terkenal di kalangan malaikat, sering-sering bermajelis, sering-sering mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu di masjid. Kalau kita ini viral di langit, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebut namanya di hadapan jin takut. Ya, jadi sebenarnya gampang caranya kita itu menjadi seorang peruqyah yang hebat itu. Ya, sering-sering bermajelis itu. Ya, karena apa? Ketika seseorang sering di majelis, ya namanya Andi disebut oleh Allah Andi gitu. Wah, terkenal kan di kalangan malaikat. Wah, Andi terkenal ini. Gitu. Sehingga ketika Andi tadi, ya, seorang yang bernama Andi tadi itu ada orang yang kesurupan itu, tinggal bilang aku Andi gitu. Wah, viral orang ini, viral di langit ini, takutan dia. Iya, gitu. Dan itu kan para ulama dahulu itu kan luar biasa, sandal bagiannya jadi takuti oleh jin. Itu karena apa? Karena kedekatannya dengan Allah, karena seringnya dia itu mengkaji ilmu-ilmu Allah di masjid. Nah, terakhir hadirin sekalian yang ingin Al-Fakir sampaikan di majelis ini, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabahu. Barang siapa yang lambat dalam beramal, yakni sedikit amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Yakni maksudnya apa? Garis keturunannya itu tidak bisa menolongnya. Maksudnya apa hadirin sekalian? Yang dimuliakan Allah ini yang terakhir, ya. Ini penting bagi kita, setiap kita dengan latar belakang apapun kita itu untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas amal. Karena Allah tidak melihat amal kita itu berdasarkan nasab. Ya, sehebat apapun nasabnya seseorang, tapi kalau dia tidak mau beramal soleh, maka tidak akan menolong nasabnya itu. Kita perhatikan Abu Lahab. Abu Lahab, ya. Kemudian termasuk Abu Thalib. Itu kan nasabnya mulia. Satu nasab dengan Nabi. Tapi karena tidak mau beramal soleh, apa yang terjadi? Ya tidak diakui. Jangankan yang masih satu darah dengan Nabi, yang bukan keturunan Nabi. Yang keturunan Nabi saja, Kan'an bin Nuh alaihi salam, itu Allah katakan dia bukan keluargamu. Dia bukan keluarga, bukan bagian dari kamu. Artinya apa hadirin? Ya, nasab itu memang kemuliaan. Tapi kalau kemudian si empunya tidak mau beramal soleh, maka nasabnya itu tidak akan menolongnya. Tidak ada ceritanya orang yang nasabnya baik kemudian dijamin masuk surga. Nggak ada dalilnya. Kenapa? Justru dalilnya itu sebaliknya.
Ya, anaknya seorang nabi saja bisa masuk neraka kalau dia tidak mengikuti jejak langkah ayahnya. Demikian juga kita sekarang. Ya. Jadi siapapun kita, yang penting itu beramal soleh. Ya, justru orang-orang yang mestinya itu, ya misalnya itu, ya mempunyai nasab yang baik, anaknya guru, anaknya ustadz, anaknya habaib misalnya itu, ya mestinya menjadi percontohan, ya itu. Sehingga apa? Sehingga ya tidak menjadi dalil bagi yang lain. Karena orang-orang yang alim itu kalau melakukan kemaksiatan kadang jadi dalil fakta. Oh, itu aja melakukan kok, itu apalagi kita, itu ya. Nah, ini tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan itu adalah dari manapun kita, siapapun kita perlu beramal soleh, dan beramal soleh itu perlu menyegerakan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita semuanya layak masuk surga, tidak harus mempunyai keturunan yang mulia. Meskipun demikian sebenarnya kalau kita runut, kita juga keturunan yang mulia. Kita ini hakul yakin keturunan Nabi. Ya, bukan Nabi Nuh. Nabi Adam mungkin terlalu jauh ya. Nabi Nuh alaihissalam hakul yakin kita juga keturunan Nabi. Jadi nggak usah bangga seseorang yang misalnya itu keturunan orang mulia. Ya, mestinya kita itu bangga itu ketika kita ya beramal soleh, dan beramal solehnya itu dengan tawadhu. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, yang kemudian bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.